Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi sistem operasi, di mana yang pertama tentang pengertian sistem operasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aprilia Yunda Saputri. Pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Selanjutnya, fungsi sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Oke, kita lanjut fungsi sistem operasi. Jadi fungsi sistem operasi di sini ada 5. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Setiap operasi berperan dalam mengordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat kerja keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerjasama dengan baik. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol sebuah fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya, dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Jadi, itu fungsi sistem operasi. Yang selanjutnya, tujuan sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Liwaul Hamdiyah. Oke, tujuan sistem operasi melakukan efisien. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Dan selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Lina Martini. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis operasi sistem. Yang pertama, Batch Processing Operating System. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Pengguna diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu punch dalam bentuk batch dan menyerahkannya ke operator komputer, seperti gambar yang di samping. Kita langsung ke jenis yang berikutnya, yaitu Time Sharing Operating System. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Seperti contoh yang di bawah, kita bisa lihat. Selanjutnya, Network Operating System. Distributed Operating System atau sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau biasa disebut CPU. Yang selanjutnya, Network Operating System. Distributed Operating System atau sistem operasi
terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau biasa disebut CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real-time. Kita bisa melihat gambar yang di bawah. Yang selanjutnya, yakni Network Operating System. Seperti namanya, operasi sistem ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau biasa disebut LAN, secara mengelola sumber daya jaringan. Kita bisa lihat seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, Real-Time Operating System. Real-Time Operating System dikembangkan untuk aplikasi real-time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu. Itu saja penjelasan dari kami tentang materi sistem operasi. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.